Kali ini kita akan membahas tentang pedoman keselamatan radiasi di bidang radiodiagnostik dan mengapa hal itu sangat penting bagi kita semua, baik itu masyarakat, pekerja radiasi, ataupun pasien. Simak penjelasannya berikut ini. Aplikasi teknologi nuklir semakin berkembang dalam berbagai aspek termasuk bidang kesehatan, salah satunya pemanfaatan radiasi pengion untuk mendiagnosa suatu penyakit. Lalu apa itu radiasi pengion? Nah, radiasi pengion sendiri merupakan suatu radiasi yang dapat berionisasi ketika melewati suatu materi. Radiasi pengion memiliki manfaat dan juga efek samping yang bisa ditimbulkan. Nah, manfaat radiasi pengion ini dapat dimanfaatkan untuk radiodiagnostik, radioterapi, dan juga kedokteran nuklir pada bidang medis, senjata nuklir, dan juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Radiasi pengion juga memiliki efek samping, diantaranya dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti katarak, radang paru-paru, kemandulan, tiroidis akut, dan hipotiroidisme, kematian pada janin, dan juga kanker. Lalu bagaimana upaya untuk meminimalisir dampak negatif daripada radiasi itu sendiri? Dikenal namanya proteksi radiasi. Nah, proteksi radiasi ini sendiri merupakan salah satu upaya untuk melindungi orang dari bahaya radiasi dengan cara membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan juga bahan radioaktif lain, termasuk di sini dalam bidang kesehatan. Proteksi radiasi memiliki berbagai prinsip-prinsip. Yang pertama, ada prinsip justifikasi atau pembenaran. Pada prinsip ini, pemanfaatan bahan radioaktif hanya boleh dibenarkan atau dilakukan jika menghasilkan keuntungan bagi satu atau banyak individu dan bagi masyarakat terpajan untuk mengimbangi kerusakan radiasi yang ditimbulkan. Yang kedua, ada prinsip optimisasi. Dalam kaitan dengan pajanan dari suatu sumber tertentu dalam pemanfaatan, proteksi, dan keselamatan harus dioptimisasikan agar besar dosis individu, jumlah orang terpajan, dan kemungkinan terjadinya pajanan ditekan serendah mungkin dengan memperhatikan faktor ekonomi dan sosial dan dengan pembatasan bahwa dosis yang diterima sumber memenuhi penghambat dosis. Hal ini dilakukan untuk melindungi pasien. Yang ketiga, ada pembatasan nilai dosis. Nilai batas dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. Nilai batas dosis saat ini berlaku diberikan pada tabel berikut. Selanjutnya, ada proteksi radiasi eksternal. Proteksi radiasi eksternal adalah upaya proteksi terhadap segala macam sumber radiasi yang berada di luar tubuh manusia dan dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau beberapa teknik berikut. Yang pertama, membatasi waktu pajanan. Yang kedua, memperbesar jarak dari sumber. Dan yang ketiga, menggunakan penahan radiasi, baik itu radiasi gamma, alfa maupun beta. Selanjutnya, ada proteksi radiasi internal. Proteksi radiasi internal merupakan upaya untuk menutup jalan masuk ke dalam tubuh atau menghalangi kemungkinan diteruskannya radioaktivitas dari sumber ke manusia. Upaya penghalangan dapat dilakukan pada sumber dengan cara menutup atau mengikat sumber, dengan mengendalikan lingkungan, dengan menggunakan ventilasi dan rancangan ruangan yang baik, atau pada manusianya sendiri, dengan menggunakan pakaian pelindung dan peralatan perlindungan lain seperti respirator. Dalam pemanfaatan bahan radioaktif, terdapat persyaratan perundang-undangan. Dalam persyaratan perundang-undangan ini diberlakukan yang pertama, pembagian daerah kerja. Nah, pembagian daerah kerja ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa nilai batas dosis tidak akan terlampaui. Daerah kerja dibagi menjadi dua, yaitu daerah pengendalian dan juga daerah pengawasan. Yang kedua, pemantauan pajanan daerah kerja dan radioaktivitas lingkungan. Yang ketiga, pemantauan dosis kerja. Yang keempat, pemantauan kesehatan pekerja radiasi. Dan yang kelima, penghambat dosis dan tingkat rujukan diagnostik. Pemegang izin wajib untuk menyediakan perlengkapan proteksi radiasi yang harus digunakan oleh pekerja radiasi yang relevan, terutama dokter spesialis radiologi dan dokter yang berkompeten lainnya. Penggunaan perlengkapan proteksi radiasi dimaksudkan untuk memastikan agar nilai batas dosis bagi pekerja tidak terlampaui. Perlengkapan proteksi radiasi yang wajib digunakan oleh pekerja radiasi yang pertama ada apron. Apron ini harus setara dengan 0,2 mm Pb atau 0,25 mm Pb.
Yang kedua, ada pelindung tiroid. Pelindung tiroid ini harus terbuat dari bahan yang setara dengan 1 mm Pb. Yang ketiga, ada pelindung gonad. Pelindung gonad ini harus setara dengan 0,2 mm Pb atau 0,25 mm Pb. Yang keempat, ada sarung tangan proteksi. Sarung tangan proteksi yang digunakan untuk fluoroskopi harus memberikan kesetaraan atenuasi paling kurang 0,25 mm Pb pada 150 kV puncak. Yang kelima, ada kacamata. Kacamata yang digunakan harus terbuat dari bahan yang setara dengan 1 mm Pb. Yang keenam, ada tirai. Tirai yang digunakan oleh radiografer harus dilapisi dengan bahan yang setara dengan 1 mm Pb dengan ukuran tinggi 2 meter dan lebar 1 meter. Selain itu, pekerja radiasi juga wajib untuk memakai alat pemantau dosis radiasi. Yang pertama, ada dosimeter perorangan pasif. Dosimeter ini digunakan dalam periode waktu tertentu sebelum dievaluasi untuk ditentukan besar dosis radiasi yang diterimanya. Yang kedua, ada dosimeter perorangan pasif. Dosimeter ini bisa langsung dibaca setelah pemakaian. Penunjukan dosisnya bisa diberikan secara analog seperti pada dosimeter saku atau secara digital seperti pada dosimeter elektronik personil. Selanjutnya, terdapat pedoman umum, proteksi, dan keselamatan radiasi pada radiodiagnostik yang harus dipatuhi oleh semua orang yang berkaitan dengan radiodiagnostik, baik itu personil, pasien, maupun masyarakat secara umum. Yang pertama, tidak seorang pun diizinkan untuk menerima dosis efektif kerja melebihi batas dosis sebesar 20 milisievert dalam 1 tahun. Yang kedua, desain fasilitas, kinerja peralatan, pesawat Sinar X, dan prosedur operasi harus ditetapkan untuk menjaga agar pajanan pasien, pajanan kerja, dan pajanan publik serendah mungkin dengan memenuhi prinsip optimisasi proteksi. Yang ketiga, semua pemeriksaan radiografik pada radiodiagnostik harus dilakukan hanya atas dasar permintaan dokter spesialis radiologi, dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi, atau dokter yang berkompeten setelah dilakukan pemeriksaan fisik pasien dan dipastikan setelah mempertimbangkan bahwa keuntungan kesehatan bagi pasien lebih besar dari kerugian akibat penerimaan dosis radiasi. Yang keempat, setiap pemeriksaan radiografik yang dilakukan untuk keperluan pekerjaan, legal, atau asuransi kesehatan tanpa indikasi klinis tidak diperbolehkan, kecuali diperlukan untuk memberi informasi penting mengenai kesehatan seseorang yang diperiksa atau proses pembuktian atas terjadinya suatu pelanggaran hukum. Yang kelima, pemeriksaan radiografik massal secara selektif terhadap kelompok populasi dengan menggunakan pesawat Sinar X hanya diperbolehkan jika manfaat yang diperoleh orang perseorangan yang diperiksa atau bagi populasi secara keseluruhan lebih besar dari risiko yang ditentukan oleh dokter spesialis radiologi atau dokter yang berkompeten. Yang keenam, pesawat Sinar X Mobile hanya boleh digunakan untuk pemeriksaan rutin pada instalasi gawat darurat, instalasi perawatan intensif, ruang radiologi apabila pesawat Sinar X terpasang tetap mengalami kerusakan, mobile station, klinik, puskesmas, dan praktek dokter. Yang ketujuh, pesawat Sinar X Portable dilarang digunakan untuk pemeriksaan rutin kecuali penggunaan pada daerah terpencil, daerah bencana, daerah konflik, dan pemeriksaan massal bagi anggota masyarakat yang diduga terjangkit penyakit menular. Yang kedelapan, pesawat Sinar X Kedokteran Gigi Portable dilarang digunakan untuk pemeriksaan rutin, kecuali untuk pemeriksaan dental victim identification untuk kepentingan forensik. Yang kesembilan, pesawat Sinar X fluoroskopi tanpa penguat citra dan MCS dilarang untuk dipergunakan. Demikianlah penjelasan tentang pentingnya untuk mematuhi pedoman keselamatan radiasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.